Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Judanugraha, NPM 0211222079. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi saya kali ini, serta terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo Irawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategic Marketing. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari PT Matahari Department Store. Pertama-tama saya akan membahas profil singkat dari PT Matahari Department Store. PT Matahari Department Store, dikenal sebagai Matahari, adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang memulai perjalanan pada 24 Oktober 1958 dengan membuka toko pakaian anak pertama di Jakarta. Kini, sebagai salah satu retailer terkemuka dengan rekam jejak yang kuat di Indonesia, Matahari terus berkembang dan membentuk masa depan retail fashion bagi generasi konsumen Indonesia berikutnya. Selanjutnya, profil singkat PT Matahari Department Store. Alamat kantor pusat PT Matahari Department Store terletak di Tipo Karawaci, Menara Matahari, Kabupaten Tangerang, Banten. Lalu, toko kunci dari PT Matahari meliputi Monish Mansurkhani selaku CEO Matahari saat ini, lalu ada Bunyamin J. Maildo selaku Presiden Direktur Matahari saat ini, dan Andi Adiwana selaku Ketua Dewan Komisaris Matahari saat ini. Lalu untuk jumlah karyawan PT Matahari Department Store saat ini mencapai lebih dari 30.000 karyawan. Dan sales associate didukung sekitar 600 pemasok lokal, serta jaringan toko fisik PT Matahari Department Store mencapai 143 gerai di sekitar 80 kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, visi, misi, dan value perusahaan PT Matahari. Visi Matahari adalah untuk menjadi house of specialist yang terdepan dalam mode dan gaya hidup untuk pasar Indonesia. Lalu, untuk misi PT Matahari adalah untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga kompetitif, pengalaman berbelanja unggul, serta memberdayakan karyawan dan mitra untuk tumbuh bersama. Lalu untuk value PT Matahari Department Store ada humble, kolaboratif, kompetitif, lalu ada inovatif, lalu yang terakhir giving back atau berbagi. Selanjutnya value proposition PT Matahari Department Store. Di sini saya akan membagi penjelasan mengenai value proposition menjadi 4 bagian. Pertama dari sisi quality. Matahari menempatkan mutu produk sebagai prioritas utama, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi private label, hingga kontrol kualitas di gudang, semua dirancang agar pelanggan mendapatkan barang yang tahan lama dan layak pakai. Lalu kedua dari sisi speed. Dengan sistem manajemen persediaan canggih, Matahari mampu melakukan replenishment stok secara cepat. Fitur omnichannel seperti click and collect memudahkan pelanggan mendapatkan barang dalam hitungan jam, sementara antrian kasir dipangkas melalui layanan self-checkout. Yang ketiga, price. Strategi harga yang fleksibel dari produk entry level sampai premium, padukan dengan seringnya program diskon dan penawaran eksklusif bagi anggota loyalty. Kebijakan price match memberikan rasa aman bahwa pelanggan selalu mendapatkan harga terbaik. Dan yang keempat, service excellence. Pengalaman belanja di Matahari didukung oleh staf yang ramah dan kompeten, menawarkan layanan styling personal dan rekomendasi produk. Layanan purna jual 24 sampai 7 hari, memastikan setiap keluhan atau pertanyaan ditangani cepat dan memuaskan. Selanjutnya, customer segments PT Matahari. Yang pertama, geografi. Matahari berfokus pada kota-kota dengan tingkat urbanisasi tinggi dan pusat perbelanjaan besar untuk memastikan bahwa
traffic pengunjung, dan daya beli optimal. Lalu dari sisi demografi, Matahari menyasar generasi muda mulai dari 18 sampai 35 tahun yang sensitif terhadap tren, serta orang tua muda dari 36 sampai 50 tahun yang belanja kebutuhan keluarga. Selanjutnya psikografi. Dari sisi psikografi, Matahari menyasar mereka yang masuk ke dalam kategori fashion savvy, yaitu mereka yang ingin tampil up to date, responsif terhadap koleksi terbaru. Lalu yang terakhir, Matahari menyasar mereka yang masuk ke dalam kategori family oriented, yaitu mereka yang mengutamakan kenyamanan belanja dan kebutuhan rumah tangga. Dan keempat, dari sisi perilaku, Matahari berfokus pada orang-orang yang berpotensi menjadi sumber utama Matahari dalam revenue bulanan. Dan terakhir, untuk loyal customers, Matahari menerapkan program reward dan membership. Selanjutnya, channels. Di sini saya bagi menjadi 3, yaitu distribusi, saluran penjualan, dan komunikasi. Di sisi distribusi, Matahari memiliki infrastruktur distribusi yang terintegrasi untuk mendukung operasi multi lokasi dan omnichannel. Gudang pusat menyuplai stok ke seluruh gerai, sedangkan pusat distribusi regional mempercepat pengiriman barang, baik untuk pengisian ulang toko maupun pesanan online. Yang kedua, di sisi saluran penjualan, Matahari menggabungkan kekuatan channel offline seperti department store dengan channel online seperti site sendiri, apps, marketplace, atau social commerce, sehingga pelanggan dapat berbelanja sesuai preferensi mereka. Fitur omnichannel menambah fleksibilitas dan kenyamanan seperti klik dan collect dan ship from store. Lalu yang terakhir, komunikasi. Matahari menggunakan pendekatan 360 derajat marketing, yaitu menggunakan iklan tradisional untuk awareness massal, digital marketing untuk targeting dan retargeting, serta loyalty untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Customer service omnichannel memastikan dukungan konsumen yang responsif dan personal. Selanjutnya, customer relationship PT Matahari Department Store. Di sini saya akan membagi penjelasan mengenai customer relationship menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada maintain relation, yang kedua promotion, dan yang ketiga branding. Dari sisi maintain relation, Matahari memastikan pelanggan merasa dihargai dan terhubung secara berkelanjutan melalui program loyalitas, misalnya Matahari Rewards Day, untuk memberikan poin, diskon, dan keuntungan khusus bagi pelanggan setia, serta layanan pelanggan omnichannel yang responsif agar pelanggan mudah mendapatkan bantuan dan merasa diperhatikan. Lalu dari sisi promotion, Matahari berusaha menggerakkan pembelian dengan kampanye diskon musiman dan flash sale, meliputi offline dan online, ditunjang digital marketing seperti iklan Facebook atau Instagram atau Google Ads, serta kerjasama dengan influencer dan bank mitra untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan konversi. Selanjutnya, terakhir dari sisi branding, Matahari berupaya memperkuat citra mereka sebagai everyday affordable fashion lewat penyegaran identitas visual, konten inspirasi seperti blog, video, atau user-generated content, pengalaman toko yang menyenangkan seperti layout yang rapi, spot foto, musik, dan aroma, serta inisiatif CSR untuk membangun kedekatan emosional dan reputasi positif. Selanjutnya, revenue stream PT Matahari Department Store. Di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada produk utama, yang kedua ada produk tambahan, dan yang ketiga ada jasa. Baik, dari pertama, produk utama, Matahari berfokus pada lini inti seperti fashion dan lifestyle, dengan margin standar retail dan strategi diskon musiman. Contoh produknya seperti pakaian wanita, pria, dan anak, sepatu dan sendal, maupun kosmetik dan skincare. Lalu kedua, dari sisi produk tambahan, Matahari meningkatkan nilai rata-rata keranjang belanja lewat bundling, gift card, dan merchandise eksklusif. Contoh produknya seperti tas,
topi, ikat pinggang, perhiasan, gift card atau voucher matahari, dan merchandise kolaborasi dengan selebritas atau influencer. Yang ketiga, dari sisi jasa, diversifikasi pendapatan melalui layanan bernilai tambah yang memperkuat customer experience dan loyalitas, serta kerjasama finansial untuk opsi pembayaran fleksibel. Contoh seperti personal styling atau konsultasi gaya busana, penjahitan seperti layanan mengubah ukuran baju, atau loyalty program seperti Matahari Rewards. Selanjutnya, key activities PT Matahari Department Store. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada marketing, dan yang keempat ada manajemen sumber daya manusia. Pertama dari sisi produksi, Matahari berfokus pada pengelolaan rantai pasok dan inventaris, mulai dari pemilihan dan negosiasi dengan vendor, peramalan permintaan, hingga kontrol kualitas barang sebelum didistribusikan ke outlet. Kedua, dari sisi keuangan, Matahari menjamin kesehatan arus kas dan profitabilitas melalui perencanaan anggaran, pemantauan cash flow harian dan bulanan, serta penyusunan laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, dan arus kas. Sesuai standar, juga meliputi optimasi modal kerja dan kepatuhan pajak. Yang ketiga, dari sisi marketing. Matahari merancang dan mengeksekusi kampanye promosi, mengelola omnichannel, serta memanfaatkan data pelanggan untuk segmentasi dan pemasaran terpersonalisasi. Selanjutnya, dari sisi MSDM, Matahari menangani siklus hidup karyawan melalui rekrutmen dan onboarding sesuai dengan kompetensi. Kemudian, pelatihan berkelanjutan, seperti sales skills atau digital literacy, serta performance management, seperti menerapkan KPI, appraisal, serta reward. Selanjutnya, Key Research PT Matahari Department Store. Di sini saya akan membagi penjelasan mengenai Key Research menjadi 6 bagian. Yang pertama ada man, yang kedua ada money, yang ketiga ada machine, yang keempat ada material, dan yang kelima method, dan serta terakhir ada customer. Pertama dari sisi manusia, keberhasilan operasional dan eksekusi strategi bergantung pada tim yang handal, mulai dari manajemen sampai frontliner di toko. Sumber daya manusia adalah tulang punggung operasional dan strategi retail. Di PT Matahari meliputi tim manajemen yang merancang mix produk dan target penjualan, staf frontliner yang melayani pelanggan sehari-hari dan menjaga citra brand, tim pendukung yang memastikan sistem berjalan lancar, stok terkelola, serta pengiriman tepat waktu, dan marketing dan digital team yang membangun kampanye omnichannel, mengelola media sosial, dan memelihara website atau apps. Lalu kedua, dari sisi modal atau money. Kesiapan modal kerja dan investasi di teknologi serta marketing sangat krusial untuk menjaga ketersediaan barang dan daya saing brand. Modal memungkinkan PT Matahari untuk beli dan mengelola stok, berinvestasi di teknologi, promosi dan branding, serta pengembangan jaringan toko. Ketiga, dari sisi mesin dan teknologi yang mengintegrasikan sistem POS atau point of sale, ERP atau Enterprise Resource Planning, dan platform digital untuk menunjang seamless experience pelanggan baik di toko maupun online. Keempat, dari sisi material, inventaris produk dan sarana display memengaruhi omset dan citra toko. Di sisi material, Matahari memperhatikan hal-hal seperti yang pertama, produk fashion dan lifestyle, seperti koleksi lokal dan internasional yang terus-menerus di-refresh sesuai tren. Lalu, display dan visual merchandise, seperti manekin, lighting, atau rak. Dan yang keempat, kemasan dan labeling yang mendukung branding dan pengalaman unboxing. Lalu yang kelima, dari sisi metode, seperti proses terstandarisasi untuk memastikan efisiensi operasional, serta respons cepat terhadap tren pasar.
Lalu yang terakhir, dari sisi pelanggan atau customer. Data dan insight customer menjadi sumber daya inti yang memandu pengambilan keputusan pemasaran produk dan layanan. Pelanggan sebagai sumber insight dan nilai meliputi database dan profil pelanggan, segmentasi pasar, saluran umpan balik seperti survei atau media sosial untuk continuous improvement layanan serta omnichannel touchpoints seperti interaksi offline dan online yang saling melengkapi. Selanjutnya key partners PT Matahari Department Store. Pertama dari sisi vendor, Matahari berfokus pada sumber produk utama baik brand besar maupun private label serta dukungan teknologi untuk operasional. Contoh vendor yang bekerja sama dengan PT Matahari seperti PT Delami Garment Industries yang menghasilkan berbagai item untuk merek eksklusif Matahari seperti Nevada atau Coach. Kedua, dari sisi partnership, Matahari menekankan aliansi strategis, logistik, financing, regulasi hingga inovasi, omnichannel, dan program loyalitas. Contohnya Matahari menerapkan kerjasama yang intens dengan Matahari Nusantara Logistik, yang merupakan anak perusahaan 3PL milik Matahari, yang menangani inbound konsinyasi lebih dari 300 vendor, serta distribusi ke seluruh jaringan toko dan pengiriman online to offline. Ketiga, leasing dan perusahaan modal Ventura untuk ekspansi toko baru. Dan yang keempat, supplier bahan baku berkelanjutan. Dan selanjutnya, cost structure. Meliputi apa saja? Yang pertama, biaya pengiriman dan gudang pihak. Yang kedua, biaya pemeliharaan platform e-commerce vendor. Yang ketiga, pembelian persediaan barang dagang. Yang keempat, investasi infrastruktur toko. Yang kelima, investasi sistem IT dan software. Yang keenam, gaji dan tunjangan karyawan toko atau warehouse. Yang ketujuh, sewa toko dan utilitas seperti listrik, air, dan sebagainya. Yang kedelapan, biaya pemasaran dan promosi meliputi iklan atau event. Yang kesembilan, logistik in-house seperti aktivitas muat, bongkar, maupun kirim. Yang kesembilan, maintenance and security toko. Dan yang terakhir, overhead gudang dan handling internal. Dan terakhir di sini adalah rangkuman dari the 9 blocks of the business model canvas untuk PT Matahari Department Store yang dapat rekan-rekan lihat sendiri pada slide berikut. Baik, sekian presentasi saya mengenai bisnis model canvas untuk PT Matahari Department Store. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.